Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa shaqqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullaha syai'an wa sayuhbitu a'malahum. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum fala tahinu وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Fadhal. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatanmu. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan mengujimu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka. Janganlah kamu lemah dan meminta damai, padahal kamulah yang di atas dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu. Nah, di sini Allah mengingatkan orang-orang munafikin bahwa apa yang mereka sembunyikan selama ini, yang mereka kira tidak akan pernah terbongkar, ternyata terbongkar juga. Orang munafik, orang zindiq, yang mereka berusaha bersembunyi di balik topeng mereka, suatu hari Allah akan menampakkannya. Lihat Allah katakan, Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
Maksudnya, apakah orang-orang munafik itu berkeyakinan bahwa Allah tidak akan mengungkapkan urusan mereka kepada hamba-hambanya yang beriman? Tentunya akan diungkapkan keadaan orang-orang munafik itu. Padahal orang munafik itu sudah bermain cantik. Bermain di mana mereka tidak akan diketahui menurut mereka. Tapi dalam keadaan tertentu, kemunafikan dan penyakit hati itu ketahuan juga. Ya. Kata Ibnu Katsir, tidak demikian, maksudnya tidak seperti mereka kira. Justru dia Allah akan menjelaskan dan menampakkan urusan mereka itu, sehingga orang-orang yang berakal dapat memahaminya. Dan mengenai hal tersebut, tentunya Allah telah menurunkan surat Al-Bara'ah untuk menjelaskan hal itu, surat At-Taubah maksudnya. Di mana dia telah menjelaskan secara gamblang kejahatan mereka serta berbagai perbuatan yang menunjukkan kemunafikan dalam diri mereka. Termasuk Allah menjelaskan tentang kejadian Aisyah radhiyallahu anha. Kan yang menyebarkan berita itu pertama kali siapa? Munafik. Mereka ingin menghancurkan kehormatan Nabi melalui kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ajibnya Aisyah waktu itu menunggu penjelasan dari Nabi. Minimal Nabi bermimpi bahwa dia tidak berzina. Tapi justru Nabi SAW datang kepada Aisyah dan berkata, wahai Aisyah, jika kau benar-benar berbuat salah, mintalah ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Ya. Apa yang terjadi setelah Nabi berkata demikian? Kering air mata Aisyah. Sudah tidak bisa lagi menangis. Karena perkataan itu menunjukkan Nabi meragukan kesucian beliau. Saking besarnya fitnah. Bayangkan antum. Jadi perkataan Nabi tadi justru membuat Aisyah semakin apa? Sedih. Sampai tidak bisa keluar air mata. Saking besarnya fitnah yang dilontarkan munafik itu. Antum kira kata-kata Nabi tadi kata-kata yang biasa? Bagi Aisyah itu kata yang luar biasa. Jika kau tidak berbuat salah, maka Allah melepaskanmu dari kesalahan itu. Tapi jika kau berbuat salah, mintalah ampun kepada Allah. Kalimat apa ini? Menunjukkan ragu akan kesucian siapa? Aisyah. Turun surat Al-Bara'ah dan Aisyah disuruh untuk menyampaikan kata-kata terima kasih kepada Nabi SAW. Justru Aisyah memuji Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak menyangka Allah ikut campur dalam urusan dia. Itu yang buat Aisyah itu gembira. Dan dia terus memuji Allah Azza wa Jalla. Karena harapan dia selama ini, mudah-mudahan Nabi memimpikan sesuatu sehingga dia terlepas dari tuduhan itu. Tapi ternyata diturunkan surat apa? Al-Bara'ah. Demikian juga kemunafikan mereka waktu perang Tabuk. Waktu perang Tabuk berarti pimpinannya bukan lagi Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi Jaddu bin Qais. Ya. Jaddu bin Qais dia tidak ikut perang. Ada juga yang ikut. Yang ikut justru mengejek Nabi. Yang tidak ikut diantara Jaddu bin Qais dan kawan-kawannya yang bersumpah dengan sumpah palsu bahwa kami tidak ikut perang karena begini-begini dan begitu. Nabi menerima sumpah mereka karena tidak ada hak Nabi untuk menolak sumpah itu. Namun tidak lama kemudian Allah bongkar semua kemunafikan itu melalui surat Al-Bara'ah. Nanti baca ceritanya sendiri di Al-Bara'ah. Surat At-Taubah. Tapi kita lanjutkan ini. Oleh karena itu, hal ini disebut dengan Al-Fadihah, pembongkaran rahasia. Kata Adghan, kalimat Adghan ini merupakan jamak dari kata Dagun, yaitu kedengkian dan iri hati yang ada di dalam diri mereka terhadap Islam dan para pemeluknya serta orang-orang yang memperjuangkannya.
Munafik itu suka hasad, dengki, iri hati kepada kaum muslimin. Mereka ingin Islam itu lenyap, tapi justru Islam itu berkembang. Lalu firman Allah lebih lanjut, walau nasya la arainakahum fala'araftahum bisimahum. Dan jikalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Ini menunjukkan siapa yang membongkar kemunafikannya? Allah. Ya. Di saat mereka mengira rahasianya tidak akan terbongkar, ternyata terbongkar juga. Maka karena sering terbongkarnya rahasia mereka, akhirnya mereka mengira setiap ada ayat yang turun pasti mengenai mereka. Sensitif terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Hatta turun ayat tentang wudu atau tayamum, mereka juga curiga. Saking tidak tenangnya hidup siapa? Orang munafik. Ya. Maka Allah katakan, seandainya kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar mengenal dengan tanda-tandanya. Allah berfirman, yang artinya seandainya kami menghendaki wahai Muhammad, niscaya akan kami perlihatkan pribadi mereka kepadamu, sehingga kamu mengenal mereka. Namun tidaklah Allah melakukan hal tersebut kepada seluruh orang munafik sebagai penutup darinya terhadap makhluknya, dan untuk menilai urusan sesuai dengan zahir keselamatannya, serta mengembalikan rahasia hatinya kepada yang pasti mengetahuinya, yaitu Allah. Jadi kita ini diuji dengan keberadaan orang-orang munafik. Ya, kita sekarang hanya bisa menilai dari sisi apa? Zahir. Kalau Nabi sebagiannya dinilai dari sisi wahyu. Kalau kita melihat dari sisi zahir. Ya. Sedangkan Nabi SAW melihat dari sisi wahyu. Tapi sebagiannya tidak bisa diketahui oleh Nabi SAW, kecuali apa yang Allah beritahukan. Ya. Maka sekarang munafik di zaman kita ini, kita menilai hatinya atau melihat perilakunya, menilai perilakunya. Ada kelompok kalau kajian dibubarkan tapi salaman sama Yahudi. Kira-kira itu ciri-ciri siapa? Munafik lah. Ada orang santun, tutur katanya bagus, ucapannya, tapi menyuruh orang lain untuk Natalan bersama. Kira-kira itu sifat siapa? Antum tahu gak awal sifat munafik? Kayak gini dia. Ingin jadi pahlawan kesiangan. Dia ingin mendamaikan kelompok musyrik dengan kelompok muslim dan disatukan agar semua berjalan sama-sama meskipun berbeda keyakinan. Itu awal cita-cita yang orang-orang munafik. Awal cita-cita mereka itu dia. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mendapat hadiah yang buruk, yaitu keraguan terhadap Islam. Coba antum tanya kepada orang yang mengatakan semua agama sama, yang mengatakan ayo kita ikut serta dalam perayaan mereka, apa yang mereka inginkan? Pertama, mereka inginkan toleransi. Yang kedua, mereka inginkan menyamakan semua agama. Kalau semua agama sama, sini kan pendetanya suruh syahadat depan saya hari ini. Mau nggak dia? Mau nggak dia? Kalau dia tidak mau, berarti apa dalam keyakinannya? Agama mereka yang benar. Lah kenapa kita yang muslim sibukkan diri untuk mengatakan semua agama sama, padahal mereka mengatakan agama mereka saja yang sah, yang benar? Ya, kalau mereka katakan semua agama sama, sini pendetanya syahadat sekarang juga. Ya kan? Kalau dia menolak, kenapa Anda menolak? Kan semua agama sama.
Ayo masuk Islam sekarang. Daripada masuk agama Anda yang tidak jelas, tobatnya bayar kepada pendeta. Ya. Atau yang muslimnya, yang kiainya, yang tokoh agamanya, dia mengatakan semua agama sama. Keluar aja Anda, jangan bikin ribut dalam agama kami. Ya enggak? Biar jelas siapa yang jelasnya. Yang tidak jelas itu biasanya munafik. Hidup ini kalau abu-abu pasti munafik. Tapi tutur katanya santun Pak Ustaz. Santun mana? Dia dengan iblis. Iblis santun yang datang ke Nabi Adam. Bahkan iblis mengatakan diri, aku pemberi nasihat loh. Santun enggak? Santun. Musuh yang paling berbahaya itu yang santun kata-katanya, tapi ujung-ujungnya menyesatkan. Gitu. Jadi asal munafik itu apa tadi? Ingin menyamakan semua ajaran. Tapi dia tidak tahu kalau di balik itu dia dapat hadiah yang buruk, yaitu keraguan terhadap kebenaran. Lihat, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, yaitu yang tampak dari semua ucapan mereka yang menunjukkan maksud mereka, yang mutakallim, orang yang mengajak berbicara, dapat mengetahui dari kelompok mana ia melalui makna dan maksud ucapan-ucapan tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan lahnul qaul, salah ucap. Artinya lidah itu sesekali akan melontarkan keaslian. Ya, kalau saya ini berpemahaman Mu'tazilah dan saya berbicara tentang pemahaman salaf, tapi sesekali akan keluar dari mulut saya kata-kata yang menjurus ke sana. Itu namanya lahnul qaul. Karena seorang penyair mengatakan, falisanul mar'i miftahu qalbi. Lidah seseorang itu adalah kunci untuk apa? Hatinya. Maka munafik itu sesekali dia nampakkan tuh kebenciannya kepada Nabi SAW. Contoh pada pertemuan kita yang lalu, mereka itu menghina-hina Nabi, abillahi wa rasulihi, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, kan begitu pembahasan kita waktu itu di kitab Tauhid 2 pekan yang lalu. Ya. Kalimat ini adalah reaksi dari hatinya. Kalau mereka beralasan kami bermain-main, kami bersenda gurau, kan begitu. Ini lisan tidak bisa dibohongi. Ya, dia akan mengungkapkan yang sebenarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kata beliau, tidaklah seorang merahasiakan sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti memperlihatkan pada lembaran-lembaran wajahnya dan kekeliruan lidahnya. Namanya lahnul qaul. Antum dapat tahu seorang itu masuk ke dakwah salafiyah ini sebagai orang yang ingin membuat hizbi. Lihat gaya bicaranya yang mengarah kepada dia ingin mengajak orang taat kepada dia. Dia ingin mengajak orang untuk mengikuti semua pendapat dia. Ini ada indikasi hizbi. Apa namanya? Hizbi. Salafi yang hizbi dapat diketahui dari mana? Dari lidah. Walaupun dia katakan dia tidak hizbi, tapi ingat, lidah ini tidak bisa dibohongi. Makanya kata Utsman bin Affan, tidaklah seorang merahasiakan sesuatu melainkan Allah pasti memperlihatkan pada lembaran-lembaran wajahnya dan juga kekeliruan lidahnya. Masih ingat enggak dulu? Ada orang-orang mengaku salafi, lalu mereka mengajak untuk berjihad ke Ambon.
kemudian membuat kelompok laskar jihad. Itu mengarah ke hizbi. Karena akan ada pemimpin kecil yang akan ditaati seperti pemimpin besar. Akan ada pemimpin di dalam pemerintahan. Walaupun mereka katakan bukan hizbi, tapi ingat, lidah tidak bisa dibohongi. Kapan kita tahu kalau itu hizbi? Ketika mereka mentahdzir semua orang yang tidak sepemahaman dengan mereka. Jelas gak? Nah, ada ustadz yang selamat kecuali yang mengikuti mereka. Walaupun kita tidak katakan mereka itu munafik, tapi ini contoh. Dia ingin bersembunyi di balik baju dan jubah salafiyin, tapi sebenarnya mereka hizbiyin. Walanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu. yakni pastilah akan menguji kalian melalui perintah dan larangan. Diuji dengan apa tadi? Perintah dan larangan. Perintah ada yang sedap didengar, ada yang tidak disukai oleh hati. Jihad misalnya. Ada orang mau mati di sini? Nggak ada. Lihat. Untuk apa Allah menguji dengan perintah dan larangan? Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa lanabluwa akhbarakum. Sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal keadaanmu. Pengetahuan Allah lebih awal atas apa yang akan terjadi. Itu tidak akan menjadi keraguan. Karena yang dimaksud dengan hal itu adalah hingga kami mengetahui kejadiannya. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal ini, Ibnu Abbas mengungkapkan, kecuali agar kami, yaitu Allah, mengetahui, maksudnya agar kami dapat melihat, agar kami dapat memaparkannya kepada orang lain. Jadi inilah cara Allah membongkar apa? Kemunafikan. Ada berapa cara di sini? Sebutkan di sini. Pertama, orang-orang munafik itu ketahuan kedengkiannya di saat mereka sedang bersenang-senang di atas kekalahan kaum muslimin. Itu munafik. Kedua, terlihat dari ucapan mereka yang salah. Dan ungkapan itu bukan sekedar ungkapan, tapi begitu cara Allah membongkar kemunafikannya melalui lisan mereka. Kemudian diuji mereka itu dengan apa? Perintah dan larangan. Karena ada perintah yang tidak disukai oleh mereka, dan ada juga larangan yang larangan itu justru mereka sukai. Larangannya mereka sukai. Kenapa dilarang? Perkara yang kami sukai, begitu maksudnya. Kalau mau menghadapkan, mau lihat orang itu berpenyakit hatinya, ujilah dia dengan perintah dan larangan. Ada perintah, ada larangan, dia katakan, tapi kok begitu? Nah, ini berpenyakit hati. Walaupun tidak munafik, tapi terdapat penyakit. Karena kalimat tapi, masa iya, itu sebenarnya kalimat yang keluar dari perasaan yang tidak menerima. Tidak menerima syariat. Kemudian selanjutnya, Allah berfirman, Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka.
Di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang kafir dan penghalangan dari jalan Allah serta penentang dan merintangi Rasulullah SAW. Juga dia murtad dari keimanan setelah jelas petunjuk baginya bahwa orang tersebut tidak akan dapat memberikan mudarat bahaya sedikit pun kepada Allah. Sebaliknya Allah akan menghapus amalnya. Dia hanyalah akan memberi mudarat terhadap dirinya sendiri dan menjadikannya merugi di hari kembalinya, yaitu hari kiamat. Dan Allah akan menghapuskan amal perbuatannya. Oleh karena itu, dia tidak akan memberikan balasan atas semua amalan yang diakhiri dengan kemurtadan, dan tidak pula dibalas kebaikannya meski hanya seberat nyamuk. Tetapi Allah akan menggugurkan dan menghilangkan semuanya, sebagaimana semua kebaikan akan menghilangkan semua kejahatan yang dilakukan hamba. Jadi gini ikhwan, munafik itu punya hati yang sudah murtad. Maka kebaikan-kebaikan dia yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dihargai enggak? Tidak. Dia punya, orang munafik punya salat, puasa, haji, jihad, zakat, semuanya karena keterpaksaan. Dan semuanya nampak baik. Tapi karena mereka itu murtad secara batin, maka mereka itu beramal dengan amal yang sia-sia. Ini bahayanya menyimpan kemunafikan. Tidak ada artinya kita beramal, karena amal kita ini bergantung pada hati yang tulus dan ikhlas. Maka sangat mengherankan hari ini, ya, ada orang mengajarkan tauhid, tapi sudah tidak mau lagi dia mengisi di media sosial karena tidak di like and share dan subscribe. Padahal dia mengajarkan apa? Tauhid. Orang yang mengajarkan tauhid, gilat pujian, apa tujuannya menjadikan orang hamba Allah? Kalau dia tidak berdakwah gara-gara tidak ada yang like and share dan subscribe, kira-kira dia mengajak kepada siapa? Kepada dirinya atau kepada Allah? Kepada dirinya sendiri. Apa peduli kita dengan pujian orang? Yang kita lakukan adalah sampaikan apa yang disampaikan. Sedikit itu aja sudah berbahaya atas amal dan dakwah kita. Bagaimana dengan munafik yang semua perbuatannya tujuannya adalah menyelamatkan harta, martabat serta kehormatan mereka, bukan untuk Allah. Sehingga mereka murtad secara batin. Lihat, perbuatan mereka tidak memudaratkan Allah, amal mereka dibatalkan pahalanya. Itu munafik. Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, beliau menukilkan dalam kitab As-Salah dari Abul Aliyah, dia bercerita, dulu para sahabat pernah berpendapat bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan mungkin dicelakakan oleh suatu dosa, sebagaimana tidak bermanfaat amal yang disertai kemusyrikan. Paham kan di sini? Ini kabar gembira untuk orang yang bertauhid kepada Allah. Kabar gembira untuk mereka yang tidak berbuat kemusyrikan, bahwa setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setiap hari, dan itu tidak mungkin kita hindari, Allah akan hapus dengan kebaikan-kebaikan kita, disebabkan karena besarnya nilai tauhid yang kita junjung tinggi. Ya, ada seorang sahabat Nabi, tapi ini jangan antum lakukan, bahaya. Tapi ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini dia tidak berzina, nggak berzina, tapi dia berduaan dengan wanita lain. Kalau bahasa kita selingkuh lah, sampai terlihat semua auratnya, dan tidak sampai berzina. Sahabat ini dia menyadari bahwa ini perbuatan dosa. Kemudian karena dia tidak jadi berzina, dia segera bertemu Nabi, meminta kepada Nabi agar kesalahannya ini dihapus dengan hukum pidana.
Lihat. Datang aku depan Nabi, ya Rasulullah, tegakkan had untukku. Nabi berpaling, menoleh. Nabi biarkan dia terlantar. Maksud Nabi, kau taubat aja, tidak usah kau lapor ke saya. Tapi sahabat ini gelisah. Dia datang lagi ketemu Rasulullah SAW di lain waktu, mengatakan hal yang sama. Nabi berpaling lagi. Karena Nabi inginkan kau ambil luasnya rahmat Allah daripada dihukum pidana, gitu maksudnya. Tapi dia tetap datang lagi. Sampai Nabi menghadap kepadanya. Dan dia bercerita yang sebenarnya tidak sampai berzina. Kalau sahabat yang lain yang pernah dirajam itu memang dia berzina. Ini tidak sampai berzina. Nabi bertanya, "As-sallaita ma'ana?" Apakah engkau salat bersama kami? Sahabat ini mengatakan, iya ya Rasulullah. Aku salat bersama engkau. Makmum engkau. Itu maksudnya. Apa kata Rasulullah SAW? Idhab. Faqad afallahu anka. Kau pergi dariku. Karena Allah telah memaafkanmu gara-gara salatmu. Sahabat ini pergi. Pesan moral dari hadis yang mulia ini. Pertama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah menyikapi ahli tauhid dengan dosa mereka berbeda dengan Allah menyikapi orang yang tidak bertauhid. Orang yang bertauhid kepada Allah, sekedar dia melakukan kebaikan seperti sholat, maka kesalahannya bisa dihapus oleh Allah. Adapun orang yang tidak bertauhid kepada Allah, sebanyak apapun kebaikannya, Allah akan hapus gara-gara kesyirikannya. Ya. Kedua, cara mengajarkan anak yang salah begini caranya. Cara mengajarkan anak yang salah begini caranya. Atau DKM masjid melihat anak-anak yang lari-lari di masjid gitu. Ketika kita lihat dia lari-lari, menjengkelkan gak itu? Wih, menjengkelkan sekali. Cara untuk menghentikan lari-lari anak-anak ini jangan langsung dituju pada kasus. Jangan lari-lari, anak siapa kamu ini? Sudah begitu dibawa-bawa nama bapaknya. Oh, anaknya bapak yang suka minum topi miring itu ya. Topi diminum gitu kan. Ini membawa-bawa nama orang, jangan. Kesian anak ini mentalnya kurang bagus. Lihat bagaimana Nabi cara para ulama masukkan hadis ini dalam cara mendidik anak. Caranya adalah buat dia takut dengan kesalahannya, dipanggil atas kesalahannya itu. Ditanya, kamu lari-lari tadi? Iya Pak, maaf. Tapi kamu tadi waktu sholat, kamu saya lihat berdiri di soft depan, diam tadi? Iya saya tadi. Wah, berdirinya kamu di soft depan itu menghalangi, menghilangkan kesalahanmu lari-lari. Besok dia akan kurangi lari-larinya. Dan dia akan terus melakukan hal kebaikan tadi. Karena dia diberikan apresiasi terhadap apa? Kebaikannya. Jangan anak nakal dibilang goblok. Gimana nanti jadi goblok beneran? Lihat bagaimana Nabi SAW memberi apresiasi terhadap kesalahannya, terhadap kebaikannya. Dengan cara apa? Tadi Allah sudah memaafkan kesalahanmu. Pergi. Maka sahabat ini apakah berpikir akan berzina lagi besok? Enggak. Justru dia berpikir akan memperbaiki amalnya agar dosa-dosanya yang lalu dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah seperti kita hari ini, lihat ikhwan rokok ditahdir rame-rame, ya kan? Rokok, ikhwan kita rokok ini. Rokok benar enggak? Enggak benar. Tapi mentahdirnya rame-rame itu juga tidak benar. Beritahukan kepada dia dengan gaya bahasa yang benar. Lihat Nabi SAW di antara cara beliau memberitahukan tentang fungsi kebaikannya untuk menghapus apa? Kesalahannya. Ya. Tapi jangan pulang dari sini kita coba-coba yuk. Kalau antum coba-coba ketangkap suami orang. Ya. Atau ketangkap orang tua orang. Atau kita tidak mungkin juga melepas diri dari zina itu. Karena memang zina itu indah. Menjauhinya lebih baik. Tapi ini kejadian untuk menggambarkan betapa amal kebaikan itu yang dilakukan oleh orang yang bertauhid akan menghapus kesalahannya.
Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amal kamu. Yakni takutlah kalian akan dosa yang akan menghapus amal perbuatan kalian. Kemudian diriwayatkan melalui jalan Abdullah bin Mubarak dari Ibnu Mas'ud, dia bercerita, kami para sahabat Nabi SAW berpendapat bahwa tak ada sedikit pun dari kebaikan melainkan akan diterima hingga turunlah ayat ini. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan jangan kamu merusak pahala amal-amalmu. Kemudian kami bertanya, apakah gerangan yang dapat menghapus amal perbuatan kami? Maka kami katakan, dosa-dosa besar yang wajib ditinggalkan serta perbuatan-perbuatan keji. Sehingga turunlah ayat lagi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala macam dosa selain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ketika ayat ini turun, maka kami berhenti diam dari membicarakan masalah tersebut. Kami sangat khawatir terhadap orang yang mengerjakan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji, dan bahwa kami mengharapkan ampunan bagi orang-orang yang tidak melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa taat kepadanya dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal itu menjadi sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dan dia melarang mereka untuk murtad, yang mana hal itu akan menjadi penghapus semua amal perbuatan mereka. Lihat dulu jemaah sekalian azakumullah, turun ayat-ayat yang menggambarkan bahwa dosa besar itu menghapus amal. Sampai turun ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sehingga yang menghapus amal itu adalah perbuatan kufur dan perbuatan syirik. Adapun dosa tetap terhitung dosa, tapi belum tentu menghapus amal-amal kebaikan. Dan orang yang telah lama masuk Islam, waliyadzubillah, lalu dia murtad, maka semua amal kebaikannya yang dulu dihapus oleh Allah gara-gara apa? Murtadnya dia dari Islam. Maka kita jaga diri kita dari perbuatan tersebut. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar mereka bahagia, taatilah Allah dan Rasulnya. Karena orang yang paling sengsara di dunia ini orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan bicaranya ngaco. Kalau orang itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bicaranya ngaco. Gelisah. Gelisah itu membuat lisan kita apa? Tidak fokus, tidak istiqomah. Sampai orang menjaga lingkungan pun dibilang apa? Wahabi. Ya. Pokoknya yang melakukan perbaikan disebut apa? Wahabi. Berarti mereka pembuat kerusakan. Nah, ini cara Allah menampakkan pengrusak itu begini. Melalui alam saja ketahuan, bagaimana dengan melalui dalil? Dan orang-orang seperti inilah yang tidak suka dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bahagia dia. Tapi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dipastikan dia akan bahagia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amal kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan kebahagiaan yang besar. Taat kepada Allah dan Rasul. Ya, di tengah ujian ini kita dianjurkan untuk terus senantiasa taat. Nanti di hari kiamat, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan terus memuji Allah gara-gara itu.
gara-gara taat kepada utusan Allah, mereka memuji Allah di jannah. Dalilnya, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ini ucapan siapa? Penduduk surga. Dan mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah sehingga sampai di sini. Di sini apa? Jannah. Kami tidak akan dapat hidayah untuk sampai ke sini kalau Allah tidak beri kami hidayah. Apa bentuknya? Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Ini ungkapan mereka. Sungguh telah datang kepada kami utusan-utusan Rabb kami dengan membawa kebenaran. Pujian ini mereka ucapkan di mana? Di surga. Sebagaimana di dunia kita mengucapkan pujian itu karena memang pujian itu pantas bagi Allah yang telah memberi kita hidayah. Ana mau nanya kepada antum. Orang nih belajar TPA, belajar ngaji, juara MTQ internasional gitu. Berapa lama dia cerita nikmat itu? Sebentar, karena dia mencari ridho manusia. Coba ada orang dulunya dia berbuat bid'ah, berbuat syirik, ketemu teman-temannya, waduh nikmat sekali sunnah ini. Kan begitu kan? Kita kepengen terus cerita tentang nikmat ini, iya gak? Apalagi di antara antum mungkin ada yang mantan dukun nih. Iya. Yang peletnya mujarab sehingga dapat istrinya itu. Lalu taubat kepada Allah. Kemudian setelah itu dia bergembira, dia bercerita ke anak-anaknya. Kenapa antum itu cerewet ingin mengajak orang kepada dakwah ini? Karena antum ingin mengekspresikan ini nikmat loh. Saya mau bagi-bagi nikmat ini. Emang ada di luar sana orang yang mau bagi-bagi dakwah seperti orang-orang mengaji? Ada, tapi dia mencari followers, bukan mencari orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Antum berani dihina, dicaci maki, dikatakan kambing kadang. Kebanjiran, wahabi, apa lagi? Wahaboy, apa lagi? Ninja Hattori buat ibu-ibu. Gara-gara apa? Gara-gara dia menerangkan ajaran ini. Kenapa dia terangkan kepada orang padahal ada hinaan di balik itu? Karena dia gembira dengan dakwah ini. Nikmat kalau antum dapat sesuatu makanan nih. Makan, enak. Enak makanan ini. Pulang antum ke istri antum. Makan yuk sama anak-anak. Kenapa? Karena dia tidak mau nikmati sendiri nih nikmat. Ya. Seperti ada orang baru makan daging onta. Di musim dingin, waktu anak bawa jemaah umroh. Dia baru makan daging onta itu. Hangat tubuhnya. Dia panggil teman-teman, makan daging onta yuk supaya kita hangat tubuhnya. Kenapa dia panggil orang begitu? Karena dia merasakan nikmat yang sama. Orang kalau dapat nikmat, dia memuji Allah dan dia mengajak orang pada nikmat itu. Kecuali dia pelit, kedekuk, bakhil gitu. Tapi kenyataannya demikian. Maka ketika sampai di surga pun mereka memuji Allah atas nikmat itu. Sebaliknya, di sisi yang lain, orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka gigit tanganlah, menyesallah, di dalam neraka dibolak-balikan wajahnya dengan penyesalan yang sama. Pada hari ketika di mahsyar nanti, ketika Allah mengumpulkan semua orang, Allah menampakkan semua amal mereka, orang-orang yang berbuat syirik dan bid'ah, mengatakan sambil menggigit tangan mereka, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da id ja'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Kata Allah dalam suratul Furqan, dan ketika hari orang zalim menggigit dua tangannya. Orang bangkrut kan begini nih. Aduh sialan gitu kan. Ini bangkrutnya gigit tangan. Sambil mengatakan ungkapan penyesalan.
aduhai sungguh indah kehidupanku sekiranya aku menjadikan Rasul sebagai orang yang kupanuti. Atau aduhai betapa indahnya hidup seandainya aku mengambil jalan bersama Rasul. Celaka aku. Kenapa dulu di dunia aku jadikan fulan sebagai khalilku, sebagai kekasihku. Dia yang menyesatkan aku dari jalan Allah yang lurus. Sungguh syaitan senantiasa menjadi penipu bagi manusia. Di mana dia mengungkapkannya itu? Di mahsyar. Begitu masuk ke dalam neraka, kata Allah, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, dan ini cerita ada di akhir surat Al-Ahzab. Di cetakan Madinah itu lihat lembaran terakhir. Ya. Barisan kedua atau barisan ketiga dari sebelah kanan. Ya. Ada di situ, coba antum cari. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka mengatakan, aduhai betapa indahnya hidup sekiranya kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Lihat. Apa yang mereka sesalkan? Mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian selanjutnya, inna ata'na wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Dan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sungguh dulu di dunia kami taat kepada sadatana. Siapa sadat? Sayyid. Tahu sayyid enggak? Tuan. Pemuka. Wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna as-sabila, dan mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Di sini yang dimaksud adalah tokoh agama dan pemimpin negara yang sesat. Biasanya kita ini disesatkan oleh uang atau disesatkan oleh pemahaman, iya enggak? Maka pembesar di sini adalah tokoh agama dan tokoh pembesar negara yang mengajak kepada kesesatan. Contoh, kita jauh ke belakang di zaman Masehi. Di tahun 320-an Masehi, sekitar itulah. Berarti setelah Nabi Isa diangkat ke langit. 300-an tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit, muncul seorang tokoh religius dari kalangan Nasrani, pengikut Nabi Isa, itu pengakuannya. Dermawan, kepemimpinannya adil dan bijaksana. Namanya Konstantin. Siapa namanya? Sekarang ada nama kota namanya Konstantinopel. Oke. Ada nggak? Itu nama orang itu sebenarnya dipakai. Dialah di antara pencetus pemahaman Trinitas. 3 dalam 1. 3 penyebutan, 1 hakikatnya. Artinya Tuhan itu 3 dalam penyebutan tapi esa dalam kenyataan, gitu maksudnya. Dialah yang mencetuskan pemahaman itu. Diikuti oleh orang karena kebaikannya. Diikuti oleh orang karena religiusnya. Bahaya nggak? Bahaya. Maka kita juga begitu. Kita ini disuruh taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Bukan membela semua kemungkaran. Paham nggak? Tidak juga kita mengumbar kemungkaran itu di media sosial. Tapi ketika ada kemungkaran, kita juga tidak membelanya. Gitu maksudnya. Ada kemungkaran nih, terlihat di mana-mana di media sosial. Kita jangan ikut juga membela kemungkaran itu. Walaupun kita tidak ikut-ikutan di dalam menyebarkan aib-aib penguasa. Kewajiban kita adalah taat dan dengar pada perkara yang ma'ruf. Tapi dibenci kemungkarannya itu harus. Karena Nabi mengatakan, mereka membenci kalian, kalian juga benci kepada mereka. Nabi tidak berkomentar pada hal ini. Nabi itu komentar pada masalah pemberontakan. Paham gak? Kita disuruh sabar, artinya tahan diri, jangan memberontak. Tapi bukan ridho terhadap kemungkaran. Antum ridho sekarang
Banyak manusia yang mati gara-gara apa? Ada yang berbuat curang di atas gunung-gunung. Kita tidak ridho dengan itu. Walaupun kita juga tidak melakukan pemberontakan. Jadi yang suruh oleh Nabi SAW, tahan diri, tahan. Karena ada yang lebih baik daripada dunia, yaitu mengambil satu gelas di telaga Nabi SAW. Itu tujuan Nabi menyuruh kita sabar. Bukan menyuruh kita sabar kemudian kita ridho dengan semua kemungkaran. Bukan. Dan ini ujian buat kita. Kita tidak ridho dengan kemungkaran, tapi tidak boleh juga mempermalukan di media sosial atau di media umum. Namanya aja sabar. Apa sabar itu? Tahan diri. Dalam keadaan bergejolak, panas di hati, itu sabar. Kalau sering nonton media sosial, jengkel juga kita lihatnya. Maka oleh karena itu penyesalan orang-orang dalam neraka karena mengikuti semua kemungkaran pembesar-pembesarnya. Taat kepada semua kemungkaran. Lalu kemana? Taat kepada Rasulullah SAW. Taat kepada Allah dan Rasulnya yang mutlak. Maka oleh karena itu di sini Allah menyuruh kita taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan itu jalan kebahagiaan. Lalu selanjutnya Allah katakan, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu, yakni dengan kemurtadan. Selanjutnya Allah mengatakan lagi, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian seperti firman Allah berikut, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala macam dosa selain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maksud di sini, ikhwan, Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau mati membawa kemusyrikan. Tapi kalau orang yang berbuat syirik itu bertobat di dunia, diterima enggak? Dalilnya. Ini dalil menunjukkan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Oke? Antum tadi saya tanya, sekiranya orang berbuat syirik itu tobat di dunia, diampuni enggak oleh Allah? Diampuni, itu jawaban antum. Dalilnya apa? Saya beritahukan dalilnya. Kalau dalil secara umum, ya tentu para sahabat dulu banyak yang musyrik kan, kemudian mereka bertaubat. Umar bin Khattab, Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Walid, bapaknya itu ketua geng, Al-Walid bin Mughirah, anaknya juga dulu musyrik, kemudian dia bertaubat, diterima oleh Allah. Terima. Sekarang kita lihat yang menjadi dalil jelasnya kenapa mereka diterima, ini alasan Allah. Lihat di surah Al-Furqan, ayat-ayat terakhir. Surat 25 di ayat terakhir, di mana Allah katakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Lanjutannya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila salihah fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Surat Al-Furqan ayat 68. Surat Al-Furqan ayat berapa? 68 sampai ayat 71. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Ini sifat wali Allah. Oke? Sifat wali Allah itu tidak berbuat syirik, tidak membunuh,
tidak berzina. Lanjutannya, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Kalimatnya, barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, maka dia mendapat hukuman yang berat. Lanjutannya, akan dilipat gandakan baginya azab nanti di hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Sampai sini kita memahami orang ini akan kekal di mana? Di neraka. Lanjutannya, illa, kecuali man taba, kecuali orang yang bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari syirik, membunuh dan berzina. Tidak sekedar bertobat, tapi dia beriman. Berarti ada kaitannya dengan kemusyrikan enggak? Ada kaitan dia. Bertobat lalu beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah rubah keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang bertaubat dan mengerjakan kebaikan, maka sungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Itu dia dalilnya. Berarti benar gak? Orang yang berbuat syirik kalau bertobat di dunia akan diampuni Allah? Benar. Dalilnya surat Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Ya. Selanjutnya Allah katakan, ini memberi semangat kepada kita agar kita tidak minder dengan agama kita. Kadang kan kita minder. Ya. Kata Allah, kemudian Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman dengan lafaz berikut, fala tahinu, jangan kamu lemah. Ya, fala tahinu, janganlah kamu lemah. Maksudnya di sini, hendaklah kamu tidak menjadi lemah dalam menghadapi musuh. Dan watad'u ila salmi, dan jangan pula meminta perdamaian. Kan udah mau berperang, ngapain minta damai? Ya kan? Maksudnya janganlah kamu mengajak berdamai atau rekonsiliasi serta gencatan senjata antara kalian dengan orang-orang kafir pada saat kalian berada dalam puncak kekuatan dan jumlah kalian yang melimpah. Kalau kita kuat, ngapain minta damai? Gempur aja terus. Kan gitu. Orang Islam tuh tinggi. Lihat bagaimana izah mereka itu. Maka itu Allah mengatakan, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Yani pada waktu kalian berada di atas musuh-musuh kalian. Adapun jika pada saat kaum kafir memiliki kekuatan dan jumlah yang banyak dibandingkan dengan seluruh kaum muslimin, dan imam pemimpin melihat perlunya diadakan perdamaian dan perjanjian, maka dia boleh melakukan hal tersebut. Boleh melakukan hal itu. Maka Rasulullah SAW waktu perang Khandaq, beliau bermusyawarah. Kalimatnya kan boleh, tidak wajib berdamai itu, tapi boleh. Di saat lemah boleh berdamai. Lihat Nabi SAW waktu perang Khandaq. Apa yang antum tahu perang Khandaq itu? Gali parit berapa kilo panjangnya? 3. Luasnya? Luas. 5 sampai 7 meter. Satu sisi 5 meter, bukan 7. 7 sampai 10 meter luasnya. Supaya kuda musuh tidak bisa loncat. Oke. Dalamnya baru 5 sampai 7 meter. Panjang berapa? 3 kilo. Digali berapa lama? 1 pekan. Berapa lama mereka dikepung di dalam situ? 1 bulan. Musuh tidak bisa masuk, tapi musuh mengepung supaya mati kelaparan. Jumlah musuh berapa banyak? 10.000. Kaum muslimin tidak sampai 10.000. Maksudnya seluruh muslim di Madinah itu lebih banyak musuh loh. Tentaranya berapa? 3.000-an. Kaum muslimin itu.
Di saat itu hampir menyerah. Sebulan tidak makan. Jangan kata sebulan tidak makan. Sekarang orang di Tamiang 4 hari tidak makan, juga banyak yang mati. Tapi banyak keajaiban, waktu itu seekor kambing bisa cukup untuk 3.000 pasukan. Banyak kejadian itu. Sampai Rasulullah SAW berdoa agar Allah meninggikan mereka. Antum tahu kenapa? Antum tahu apa yang terjadi pada saat itu? Hampir Rasulullah menyerah. Menyerah untuk berdamai dengan Bani Gotofan. Tahu Bani Gotofan enggak? Bani Gotofan itu bukan orang Quraisy. Tidak ada hubungan permusuhan dengan Nabi. Tapi Bani Gotofan ini tersinggung. Ada Nabi mengatakan agama kami musyrik. Ikutlah dia dengan pasukan Quraisy. Bani Gotofan dan Bani Asad namanya. Nabi ingin kirim surat kepada Bani Gotofan agar mundur, tarik pasukannya. Karena kita tidak punya permusuhan. Ditahu oleh Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah keinginan Anda untuk berdamai dengan Bani Gotofan itu ada wahyunya dari langit?" Pertanyaan yang luar biasa itu. "Atau engkau melakukan perdamaian karena kau khawatir dengan anak istri kami yang ada di bawah? Takut mereka kena imbas peperangan ini maksudnya." Apa kata Nabi? "Iya, aku khawatir dengan anak istri kalian." Perasaan Nabi. Ternyata apa kata Sa'ad bin Mu'adz? "Demi Allah ya Rasulullah, kami kalau sudah mencabut pedang kami dan pedang musuh sudah mengkilat, maka haram bagi kami untuk melakukan perjanjian damai." Perang. Nabi tidak lagi bisa berbuat apa-apa dengan bahasa Sa'ad bin Mu'adz. Seandainya Nabi waktu itu mengatakannya sesuai dengan wahyu di langit, tak akan dicabut pedang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Karena kemenangan pasti datang dari wahyu. Ternyata tidak. Lihat bagaimana sahabat ini menunjukkan bahwa antumul a'laun. Kalian itu yang tinggi, bukan mereka. Padahal waktu itu jumlah siapa yang lebih banyak? Musuh. Tapi mereka masih bisa menampakkan kami yang lebih kuat. Gitu. Karena peperangannya baru satu sama. Perang Badar menang kaum muslimin, perang Uhud menang. Sebenarnya bukan menang orang kafir waktu itu, draw sebenarnya. Tahu draw kan tuh? Gak tahu draw kan tuh? Papo juga nggak paham. Apa yang namanya? Imbang. Seri ya. Draw. Betul, draw. Perang Uhud itu sebenarnya tidak kalah, tapi rugi. Rugi jiwa dan harta saja. Karena dalam dunia peperangan, tandanya kalah ketika seorang itu meninggalkan medan perang pertama kali dan ada yang ditawan. Waktu itu ada kaum muslimin yang ditawan, dan kaum muslimin tidak meninggalkan Uhud pertama kali. Siapa yang meninggalkan Uhud pertama kali? Justru orang musyrik. Gitu. Karena perang Uhud itu 3 babak. Namun terbunuhnya Hamzah dan sahabat yang lainnya membuat musuh yang kecil pun menjadi besar. Makanya ikutlah Bani Gotofan. 6.000 pasukannya itu. Tapi Sa'ad bin Mu'adz paham. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Karena kaum muslimin itu berdamai di saat lemah hukumnya hanya boleh. Ya, kalau mau terus berperang musuh juga gemetaran dengkulnya. Yang demikian itu sama seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk masuk kota Mekah. Kemudian mereka mengajak beliau mengadakan perdamaian dan melakukan gencatan senjata. Ini di antara mereka dengan beliau. Sementara selama berapa tahun? 10 tahun lama. Maka Rasulullah pun memenuhi tawaran itu. Walaupun di tengah jalan mereka juga yang berkhianat. Wallahu ma'akum, dan Allah bersama kalian. Di dalam terdapat berita gembira yang cukup besar bagi kaum mukmin. Di mana orang-orang yang beriman, yaitu berita tentang kemenangan dan tentang keberuntungan atas musuh-musuh mereka. Lalu Allah katakan, walan yatirakum a'malakum, dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amal kalian. Maksudnya dia tidak akan pernah
menghapus dan menghilangkan sedikit pun dari amal perbuatan kalian, akan tetapi justru dia akan membalas kamu dengan pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun darinya. Ya. Jadi selain daripada kita disuruh menampakkan kewibawaan, Allah juga berjanji akan balas pahala. Maka sekarang ini kalau kita ikut-ikutan Natalan bersama, ini sebenarnya orang kafir lagi cek ombak. Tahu cek ombak nggak? Kalau antum semua nih ikut Natalan bersama, besar kepala mereka. Karena muslim itu punya izzah, lakum dinukum waliyadin, mau dikemanakan itu? Kan sering dikatakan, antum apa? Intoleran. Saya katakan bagus. Kalau ada orang katakan, Anda intoleran, ya bagus. Karena itu keyakinan saya. Kalau dia katakan terus, wah antum ini intoleran. Antum enggak, kenapa? Bukankah antum juga intoleran? Kalau dia katakan tidak, kata dia. Antum tanya kepada dia. Bisa nggak antum tanya begini? Intoleran itu apa artinya? Itu pertanyaan besar, akhi, untuk orang yang selalu mengejek antum intoleran. Seakan-akan itu sesuatu yang negatif. Atau sesuatu yang baik buat kita. Tanya kepada dia, apa arti intoleran? Jawabannya apa? Yang tahu. Antum nggak tahu juga? Ajib antum nih. Ya, jangan-jangan orang-orang cuma ngucapin aja nggak tahu artinya. Intoleran apa artinya? Tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Oke. Sekarang ajukan pertanyaan kedua. Bagaimana menurut Anda kalau saya punya keyakinan Natalan bersama hukumnya haram? Dia katakan tidak boleh lah, kata dia. Berarti Anda tidak menghargai keyakinan saya. Berarti Anda intoleran juga. Paham di sini? Kalau dia katakan tidak masalah antum berkeyakinan demikian, lalu untuk apa Anda komentar kalau tidak ada masalah? Tidak punya pekerjaan, biar kita kasih kerjaan. Simpel nggak pertanyaannya? Tanya dulu, arti intoleran itu apa? Lalu dia katakan tidak menghargai keyakinan orang lain. Bagaimana menurut Anda kalau saya punya keyakinan Natalan bersama haram? Kalau dia katakan tidak boleh begitu Pak Ustadz, berarti Anda intoleran juga. Berarti dalam urusan keyakinan, mau gak mau kita pasti intoleran. Mau gak mau. Karena dia pun tidak akan menghargai pendapat saya yang mengharamkan apa? Natalan bersama. Dia tidak akan menghargai pendapat saya mengharamkan tahun baru. Saya mau nanya gantung, lebih besar dosa mana? Tahun baru apa Natalan? Dua-duanya dosa besar loh. Lebih besar dosa yang mana? Natalan bersama atau tahun baru? Bingung kan antum kan? Ibu-ibu sekarang yang jawab. Yang mana ibu-ibu? Tahun baru apa Natalan? Sama aja, oke? Itu menunjukkan antum bingung. Saya tanyakan siapa yang mana dosa yang paling besar. Kalau dilihat, yang lebih besar adalah merayakan tahun baru. Kenapa? Karena orang Nasrani mengatakan Tuhan mereka siapa? Allah. Tapi Allah itu punya anak, namanya Yesus. Oke? Dan ini kemungkaran, ini kekufuran. Tapi ada kekufuran di atas itu di mana orang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi Tuhannya adalah Janus. Maka dari Janus itulah terbentuk bulan Januari. Orang Romawi kuno mengakui Allah sebagai Tuhan atau tidak? Tidak. Mereka mengakui Janus sebagai Tuhan. Nasrani mengakui Allah sebagai Tuhan. Kekufuran Nasrani adalah menganggap Tuhan punya anak. Sedangkan orang merayakan tahun baru dari Romawi kuno itu bukan Allah Tuhan mereka, tapi Janus namanya. Dari nama dewa itulah dibentuk sebuah nama bulan, yaitu bulan Januari. Di awal Januari jam 12 malam itu, di saat itulah mereka mempersembahkan persembahan kepada siapa? Dewa Janus. Saya ulangi, kalau ada orang di Natalan bersama melakukan zikir dan doa bersama, boleh nggak?
Nggak boleh. Karena antum campur adukan antara yang suci dengan yang najis. Allah katakan innamal musyrikuna najasun, perbuatan orang kafir itu najis. Lalu antum campur dengan baca Quran dan apa? Berzikir. Zikir suci enggak? Doa? Lah yang suci itu dicampur dengan najis jadi apa? Mutanajis. Tercampur najis. Demikian juga tahun baru mengadakan doa akhir tahun. Paham enggak? Ini saya sampaikan supaya lebih paham lagi. Mungkin Ustaz Yazid lupa menyampaikan ini kepada antum. Biar lebih detail lagi, bahwa begitulah cara manusia menghalangi kita dari jalan yang lurus. Demikian juga cara syaitan agar amal perbuatan kita setahun yang lalu batal pada bulan Desember atau di awal Januari. Sia-sia jadinya amal kita nantinya gara-gara kekufuran itu. Maka kita perlu saling mengingatkan. Tapi saya kira cukup. Ada pertanyaan silakan. Ibu-ibu, ada yang menulis pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang kan fenomena sekarang ini banyak kemungkaran ya tadi. Iya. Nah itu sikap kita itu terhadap kemungkaran itu sebagai apa? Amal ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana harusnya tadi? Baik, barakallahu fikum. Sikap terutama sikap para dai, lakukan terus amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan cara menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, tentang bid'ah, tentang sunnah atau kemungkaran yang lainnya seperti LGBT, homoseksual, itu dijelaskan. Termasuk menjelaskan tentang hukum joget-joget di media sosial yang dilakukan ibu-ibu TikToker. Ya, ini juga berbahaya untuk negara, keamanan dan juga bumi yang kita tempati ini. Tapi mereka nanti akan mencaci maki kita, biarkan saja. Yang penting kita ini berdakwah agar terhalangi dulu datangnya azab Allah itu. Karena karena salah seorang istri Nabi pernah berkata kepada Rasulullah SAW tentang ayat dalam suratul Anfal. Ayat berapa lupa saya, 26 atau 27 sekitar itu. Suratul Al-Anfal. Di mana Allah katakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian akan bencana atau siksaan yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Kata istri Nabi SAW, surat Al-Anfal ayat 25. Berkatalah istri Nabi SAW tentang ayat ini, "Ya Rasulullah, apa iya akan Allah turunkan azab juga kepada mereka semua, padahal ada orang-orang solehnya?" Iya, kata Nabi. Jika kemungkaran tersebar di mana-mana, namun orang-orang solehnya tidak berbicara. Ini saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga para dai yang mereka sekarang berada di puncak bersama followers dan subscribe-nya. Jangan terlalu tertipu dengan followersnya sehingga Anda lupa menerjemahkan, menyampaikan tentang tauhid. Karena ancaman mereka akan unfollow kalau berbicara syirik, kan begitu? Siapa yang suka berbicara syirik? Kan banyak orang-orang yang takut kehilangan itu karena menjelaskan tentang kesyirikan. Sekarang apa yang terjadi? Di Tamiang, di Medan, Sibolga, Padang. Itu semua adalah hasil dari kemusyrikan. Saya berani berbicara demikian. Karena Allah menyebutkan dalam suratul Rum ayat 41. Ayat itu diapit oleh dua ayat yang berbicara tentang syirik. Dua ayat berbicara tentang apa? Syirik. Lihat ayat 40-nya Allah katakan, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, itu di akhir ayat 40. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Baru setelah itu Allah katakan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan gara-gara ulah tangan manusia
Tangan manusia yang bagaimana? Kembali ke ayat 40. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tangan orang yang berbuat syirik. Itu yang merusak alam, merusak lautan. Kemudian lanjutannya, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian siksaannya, supaya mereka kembali kepada jalan kebenaran. Di ayat 42-nya Allah masih berbicara juga tentang syirik. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakan, berjalanlah kamu di muka bumi ini dan lihat akibat buruk orang-orang sebelum kamu. Kebanyakan mereka berbuat kemusyrikan. Berarti sebab rusaknya alam ini karena apa? Syirik. Dan sudah jarang orang menerangkan tentang itu. Orang hanya berbicara tentang ekosistem alam. Tapi pernahkah mereka melarang ini perdukunan syirik, perdukunan haram? Kecuali sedikit yang menjelaskan itu. Lalu kan yang merusak alam orang-orang kaya Pak Ustadz, kata mereka begitu. Atau pejabat, iya. Pejabat yang hatinya menyembah dunia. Kalau mereka tidak menyembah dunia, mereka akan berpikir tentang keadaan orang di bawah. Kalau orang tidak berpikir nyawa orang lain, maka dia berarti penyembah apa? Harta. Nabi menyatakan demikian. Orang bisa berbuat syirik dengan menyembah berhala, Allah bisa berbuat syirik dengan menyembah harta. Dalilnya, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, abdul khamilah, ta'isa wantakasa, kata Nabi. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian mewah, celaka dan binasa, kata Nabi. Kapan dia tidak memikirkan efek buruk dari perbuatannya yang merusak alam itu? Berarti si rakyat maupun si penambang liar sama-sama menjadi hamba selain Allah. Dan ini harus diterangkan kepada umat. Kalau enggak, terjadilah apa yang terjadi sekarang. Ya, orang akan mengandalkan jembatan kami kuat. Ya kan? Itu yang terjadi. Maka mereka pun merasakan apa yang dirasakan. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, Afwan bertanya, apabila saya lupa baca Al-Fatihah lalu sadar lupanya setelah baca ayat Quran lain, mari di saat berdiri, masih saat berdiri, lalu langsung saya berhenti baca ayat dan baca Al-Fatihah, apakah kemudian nanti perlu sujud sahwi? Iya, perlu sujud sahwi, tapi tidak wajib sujud sahwinya. Ya, tidak wajib sujud sahwinya. Karena Anda sudah ingat langsung. Ya. Kalaupun lupa lagi sujud sahwi nanti, masa sujud sahwi karena lupa sujud sahwi gitu? Kalaupun lupa tidak masalah. Kemudian, Ustaz, teman saya suaminya sudah berubah menjadi ateis. Sudah 2 tahun tidak sholat, bahkan suka mengkafirkan, mengkafiri Allah, mengkafiri Allah dan mencaci maki Allah. Tapi teman saya ini kekeh bertahan dengan suaminya, tidak mau meninggalkannya, alasannya kasihan anak-anak dan tidak siap jadi janda. Padahal sudah dinasihati oleh ustaz-ustaz sunnah, bahkan ada yang menghukumi pernikahannya telah batal, tapi sampai sekarang dia tetap tidak mau pisah dengan suaminya. Ini namanya bucin. Namanya apa? Bucin. Bucin berarti dia, ibu ini juga hamba cinta namanya. Syirik enggak? Syirik. Jadi kalau mau Anda selamat dari cinta buta, cintailah pasangan Anda karena 2 hal. Kalau Anda istri, cintai karena menghormati suami. Kalau Anda suami, cintai karena menyayanginya, karena itu anjuran dari agama. Tapi kalau sudah begini namanya bucin. Ini kayak kata seorang pujangga, yuradu minal qalbi nisyanukum wa ta'abat tiba'u 'alan naqili. Sungguh hati ingin melupakanmu, tapi cinta yang menjadi tabiat sulit untuk berpisah darimu. Ini pujangga cinta, kalau dibawa kepada cinta buta jadi negatif. Tapi kalau dibawa kepada cinta Allah dan Rasulnya jadi bagus. Nikahnya batal, oke. Dia berhubungan dengan suaminya, zina terus. Yang lebih dari itu bucin, budak cinta. Budak cinta. Kenapa ini tidak dilakukan kepada Allah saja cinta ini?
Seharusnya seorang itu cintanya kepada siapa? Kepada Allah. Sehingga ketika lihat musuh Allah, siapapun dia musuh Allah. Tinggalkan. Maka tidak ada para sahabat yang patah hati. Tidak ada patah hati itu. Demikian juga para sahabiah. Tidak ada yang patah hati. Suaminya murtad, ya udah mereka ikut Islam. Makanya ada wanita-wanita datang dari musyrik, dari Quraisy, datang baiat kepada Nabi. Jangan kau usir orang-orang yang baiat ini. Sampai wanita-wanita ini ketahuan bahwa mereka itu musyrik lagi, baru diusir. Tapi dia muslim, berarti mereka memisahkan diri dari siapa? Suaminya. Ingat, jangan takut jadi janda kalau sudah begini. Karena Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbih. Ini ayat berkaitan dengan para janda. Asal ayat ini berkaitan dengan siapa? Janda, karena ini ada dalam surat Tolak. Surat perceraian. Karena yang takut dilakukan oleh para janda itu adalah, nanti siapa yang kasih saya makan? Ya Allah, kasih antum makan. Tenang saja. Kalau anda jujur, maka anda akan seperti Asma binti Umais. Tahu Asma binti Umais? Siapa Asma binti Umais? Dia janda super, akhi. Janda yang luar biasa. Dulu dia jandanya Ja'far bin Abi Talib. Dan dia pernah hijrah ke Habasyah bersama Ja'far. Orang mulia ini. Meninggal Ja'far, dinikahi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meninggal Abu Bakar, dinikahi oleh siapa setelah meninggalnya Fatimah? Dinikahi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi suaminya bukan orang sembarangan. Dia pernah menjadi istri sahabat Ja'far, janda, dinikahi oleh siapa? Abu Bakar. Kalau salah jadi istri kedua, kalau salah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar punya istri muda di sekitar pinggiran kota Madinah, istri ketiganya. Berarti Asma ini istri keduanya. Asma binti Umais namanya. Kemudian setelah meninggal Abu Bakar, dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib, Asma ini. Demikianlah janda itu. Kalau dia bertakwa seperti Asma binti Umais. Masalahnya dia takut jadi janda, mungkin dia banyak kemungkarannya. Maka perbaiki hubungan dengan Allah. Jangan takut jadi janda. Ya, adapun perasaan kepada anak-anak, anak-anak itu pasti dijaga oleh Allah. Kalau bertakwa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dijaga. Suaminya suka mempengaruhi dirinya dan anak-anaknya nonton podcast orang-orang yang murtad, bahkan mengajari anak-anaknya mengingkari Allah. Ya Allah, ini segera pergi, ibu. Pergi. Kalau yang tahu wanita ini, segera nasihati seperti nasihat saya tadi. Semangati dengan jandanya Asma binti Umais. Ya, mereka akan ditolong oleh Allah. Contoh siapa lagi yang ditolong oleh Allah? Jandanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi kaya raya, padahal suaminya tidak meninggalkan harta apa-apa ketika meninggal. Karena suaminya takut hartanya bercampur dengan harta negara, semua hartanya dimasukkan ke Baitul Mal. Sedangkan istri dan anaknya tidak membawa apa-apa. Ternyata mereka jadi orang kaya setelah itu karena ketakwaannya. Contoh siapa lagi? Jandanya Julaibib. Julaibib didoakan Nabi, semoga engkau diberikan kekayaan sekaya-kayanya, gitu maksudnya. Maka jadilah dia janda kaya. Maka insya Allah anda tidak akan disia-siakan oleh Allah. Sebagaimana Nabi katakan, siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Afan bertanya. Ini sudah ini. Cukup ya? Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.